Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Wulandari, salah satu dari anggota kelompok 7 yang membahas tentang pengertian janji, hukum menepati janji, hukum melanggar janji, dan hikmah menepati janji. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian janji. Janji merupakan sebuah ucapan yang mengikat diri sendiri terhadap sesuatu yang telah diucapkan. Islam memandang bahwa kewajiban menunaikan janji adalah perkara yang mutlak. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah diucapkan atau dijanjikan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat yang terpuji yang menunjukkan keluhuran budi pekerti manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya kepada kesuksesan dari upaya yang telah dilakukan. Rasulullah SAW selalu menepati janji-janji yang pernah ia katakan. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah selayaknya meneladani beliau dalam hal kebaikan, sehingga kita selalu dipercaya oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Sekian pengertian janji dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Karismatus Sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi poin kedua, yaitu menepati janji. Hukum berjanji itu adalah mubah atau boleh, tetapi hukum menepati janji yaitu wajib. Jadi harus dilaksanakan. Namanya juga wajib. Jadi apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, tetapi apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang berjanji itu wajib untuk menepati janjinya, dan jika tidak menepati janjinya, dia akan mendapatkan dosa. Dia tidak hanya berdosa kepada orang yang dia kasih janji, tetapi dia juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua dasar menepati janji. Yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 91, yang artinya, tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan yang kedua, orang yang menepati janji itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minin, yang artinya, telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum menepati janji itu adalah wajib. Jadi harus dilaksanakan. Dan orang-orang yang mengingkari atau tidak menepati janjinya itu merupakan salah satu sifat orang yang munafik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia selalu berdusta. Dan yang kedua, apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia diberi kepercayaan atau amanat, dia selalu mengkhianati. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi menepati janji. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang selanjutnya, yaitu hukum melanggar janji. Yang pertama yaitu diperbolehkan tidak ditepati. Misalnya saja janji untuk mencontek saat ulangan, mengajak ke klub atau diskotik, dan hal-hal yang berbau tidak kemaksiatan. Dalam hal ini, hukum melanggar janji ialah diperbolehkan untuk tidak ditunaikan. Yang kedua yaitu sunnah tidak memenuhinya. Misalnya saja
kita berjanji jika lolos perguruan tinggi kita akan mencari kerja part time. Ternyata kita tidak lolos perguruan tinggi sehingga kita harus mengubah rencana awal tersebut. Yang ketiga yaitu sunnah memenuhinya. Misalnya kita berjanji tidak akan merokok lagi, maka sebagai konsekuensinya ialah kita boleh meninggalkan kebiasaan tersebut tidak berkaitan dengan ketentuan agama. Yang keempat yaitu tiba-tiba hilang akal seperti pingsan atau gila. Tentunya dalam kondisi ini hukum melanggar janji diperbolehkan, sehingga dalam kondisi ini janji yang pernah diucapkan tidak memiliki kewajiban untuk dilaksanakan atau ditunaikan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjut oleh pemateri yang selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang hikmah menepati janji. Hikmah menepati janji yang pertama adalah termasuk golongan orang yang berakal. Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji merupakan orang yang berakal dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah turunkan kepada umatnya. Yang kedua, termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, orang-orang yang merendahkan orang mukmin dan yang berjanji namun tidak ditepati atau diingkari, mereka bukanlah golonganku dan aku bukanlah dari golongan mereka. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan tidak menepati janji atau mengingkari janji bukan termasuk golongan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mendapat kepercayaan. Orang yang senantiasa menepati janji, maka ucapannya dapat dipercaya sehingga orang tidak akan meragukan ucapannya dan akan memberikan kepercayaan kepada mereka. Yang keempat, menjadikan Allah dan Rasul sebagai teladan. Yang kelima, mendapat surga Firdaus. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8-11 dijelaskan bahwa orang yang selalu menepati janji dan menjaga sholatnya merupakan orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya. Yang keenam, bukan golongan orang yang munafik. Maksudnya adalah orang-orang yang suka mengingkari janji dalam Islam termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Yang ketujuh, termasuk golongan orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 76 dijelaskan bahwa menepati janji merupakan salah satu sifat dari orang yang bertakwa. Yang kedelapan, tidak dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat Al-Isra dijelaskan bahwa setiap janji yang dibuat lalu diingkari atau tidak ditepati, kelak di akhirat akan dipertanyakan oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas janji yang telah diingkari atau tidak ditepati. Itulah 8 hikmah kita menepati janji. Dan sebaiknya kita selalu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kisah teladan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam hidup agar senantiasa berakhlak dan bersifat baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.